Oke, nah jadi aku mau coba jelasin cara kerja four-stroke spark ignition engine sama diagram PV-nya. Jadi spark ignition engine itu ada dua sebenarnya, ada yang two-stroke atau dua tak, ada yang four-stroke atau empat tak. Bedanya di two-stroke itu satu siklus termodinamika diselesaikan oleh dua langkah piston. Sedangkan sebaliknya di four-stroke, sesuai namanya, satu cycle termodinamika itu diselesaikan oleh 4 langkah piston. Nah, jadi di four-stroke engine ada 4 langkah piston. Pertama ada compression stroke atau langkah kompresi, ada expansion stroke, langkah ekspansi, exhaust stroke, langkah buang, dan intake stroke, langkah masuk. Nah, aku coba jelasin dari langkah 1, compression stroke atau langkah kompresi. Jadi langkah kompresi dimulai dari si pistonnya ada di titik mati atas, titik mati bawah. Terus dia bergerak ke atas sampai ke titik mati atas. Nah, si langkah 1 ini bakal dijelasin sama diagram PV. Nah, ingat bahwa diagram properti itu bakal menjelaskan dan menggambarkan perubahan kondisi suatu fluida kerja selama suatu proses berlangsung. Nah, proses di langkah 1 itu langkah kompresi. Nah, pertama lihat di TMB, dia itu punya volume segini. Kemudian di TMA, dia punya volume segini. Nah, berarti di compression stroke yang terjadi adalah volume dia menurun dan tekanan dia meningkat karena ya proses kompresi. Nah, kalau dilihat di diagram PV, dia itu dimulai dari titik mati bawah. Berarti dia mulai di titik ini nih. Nah, karena proses kompresi, si kondisi fluida yang tadinya di titik ini bakal berubah. Jadi dia tekanannya bakal meningkat selama proses kompresi. Dan juga volumenya bakal menurun sampai ke titik ini. Nah, jadi kondisi fluida, ingat bahwa kondisi fluida itu bakal berubah karena dua hal aja. Entah karena ada heat transfer atau karena ada work. Nah, di heat transfer ini ada key in atau key out. Di heat transfer ini antara ada key in, kalor masuk, atau key out, kalor keluar. Nah, di work ini antara ada work out atau proses ekspansi, atau ada work in, yaitu proses kompresi. Jadi cuman ada 4 hal ini doang yang bakal menyebabkan kondisi fluida berubah. Nah, di compression stroke, kondisinya berubah dari titik ini ke titik ini karena ada proses kompresi. Oke, itu proses pertama, langkah piston yang pertama, compression stroke. Langkah kedua, belum ke langkah kedua. Jadi setelah nyampe di titik ini, bakal ada percikan dari busi yang menyebabkan fluida yang tekanan sama temperaturnya udah tinggi, bakal meledak sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, jadi kondisi fluida yang tadi di sini bakal berubah ke titik ini. Karena ada pembakaran atau karena ada kalor yang masuk. Nah, compression itu work in. Nah, jadi dari titik sini dia bakal berubah kondisinya ke titik ini karena ada kalor yang masuk, karena ada proses pembakaran. Nah, selanjutnya ke langkah piston yang kedua, ada langkah ekspansi.
Jadi di langkah ekspansi, si piston bakal bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, lihat bahwa volumenya yang tadinya segini jadi segini. Berarti volumenya selama proses ekspansi itu meningkat, otomatis tekanannya bakal menurun. Nah, lihat di diagram PV. Selama proses ekspansi dimulai dari titik ini, dia tekanannya menurun dan volumenya meningkat sampai ke titik ini. Jadi, karena proses ekspansi, kondisi fluida berubah dari titik ini ke titik ini. Ekspansi itu workout. Nah, terus langkah piston yang ketiga adalah exhaust stroke atau langkah buang. Jadi si piston bakal bergerak lagi dari TMB ke TMA. Nah, di sini exhaust valve-nya itu terbuka nih, sehingga exhaust gases-nya bisa keluar. Sisa pembakarannya bisa keluar. Nah, terus perhatiin bahwa volumenya juga jadi mengecil ya kan. Berarti selama proses exhaust stroke, volumenya menurun. Nah, lihat di diagram PV, volumenya menurun. Menurun sampai di titik ini. Nah, exhaust stroke itu terjadi kalor yang keluar. Nah, kalor yang keluar ini menyebabkan kondisi fluida dari titik ini berubah ke titik ini. Nah, langkah terakhir adalah intake stroke. Jadi di intake stroke dia bergerak dari TMA ke TMB, dan perhatiin lagi bahwa volume di dalam silinder jadi meningkat. Oh iya, terus di intake stroke, intake valve-nya terbuka, jadi ada ada campuran bahan bakar dan udara yang baru yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, jadi volume selama intake stroke itu meningkat. Nah, lihat di PV diagram, nih volumenya meningkat dari TDC meningkat sampai ke TMB. Sorry, ini TDC itu TMA, sama aja. Nah, jadi di proses intake stroke, dia bakal menyelesaikan siklus, jadi dia bakal balik lagi ke kondisi awal. Nah, jadi ini adalah siklus, karena di akhir proses dia kembali lagi ke kondisi awal. Nah, setelah langkah keempat, yaitu bakal balik lagi ke langkah 1. Balik lagi ke langkah kompresi. Jadi bakal berulang-ulang. Oke, ralat dikit. Jadi proses ekspansi itu dari titik ini ke titik ini. Nah, terus dari titik ini sampai ke titik ini nama prosesnya adalah exhaust blowdown. Jadi dari proses ekspansi itu dilanjutkan ke exhaust blowdown dulu. Nah, di exhaust blowdown ada kalor yang keluar. Nah, baru setelah exhaust blowdown dilanjutkan dengan exhaust stroke sampai ke titik ini. Terus intake stroke yang membawa kembali fluida ke kondisi awal. Sorry, kondisi awalnya di sini. Nah, diagram PV ini yang aku jelasin di video sebelumnya benar-benar secara detail menggambarkan apa yang terjadi selama 4-stroke spark ignition engine ini bekerja. Nah, diagram PV ini dianggap terlalu kompleks dan sulit dipakai untuk melakukan analisis sederhana. Nah, oleh karena itu dipakailah cold air standard assumption tadi. Nah, 4-stroke spark ignition engine yang memakai cold air standard assumption
bakal berubah jadi kayak gini. Nah, perhatiin bahwa diagram PV-nya menjadi jauh lebih sederhana. Nah, ini dianggap lebih mudah dipakai untuk melakukan analisis. Nah, terus perhatiin juga apa yang berbeda dari 4 langkah piston tadi. Pertama, kalau pakai cold air standard assumption, fluida kerjanya itu cuman udara, bukan campuran bahan bakar dengan udara. Kemudian, businya hilang, nggak ada busi, jadi nggak terjadi proses pembakaran. Jadi proses pembakaran digantikan oleh ada proses heat addition, ada kalor yang masuk ke dalam sistem. Kemudian intake sama exhaust valve-nya juga dihilangkan. Jadi udara itu nggak mungkin ada udara masuk sama udara yang keluar. Jadi si udara ini bakal terus-menerus bersirkulasi di dalam sistem. Nah, kemudian langkah exhaust stroke-nya digantikan sama heat rejection process. Jadi ada kalor yang keluar meninggalkan sistem. Nah, siklus spark ignition engine ini yang memakai cold air standard assumption disebut dengan siklus Otto. Jadi siklus Otto di mana ya nulisnya ya? Jadi siklus Otto adalah siklus ideal untuk spark ignition engine. Nah, si siklus Otto ini terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah isentropic compression. Langkah kedua adalah constant volume heat addition. Langkah ketiga adalah isentropic ekspansi. Dan langkah terakhir, langkah 4 adalah constant volume heat rejection. Ingat bahwa kondisi dan properti fluida itu berubah cuman karena 2 hal. Entah itu karena heat transfer berupa heat addition atau heat rejection, atau karena ada kerja, entah itu kompresi atau ekspansi. Nah, perhatiin di langkah 1. Langkah 1 itu isentropic compression. Jadi kondisi fluida berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2 karena kompresi secara isentropik. Nah, isentropik di sini artinya berarti entropinya konstan. Jadi entropi di kondisi 1 itu sama dengan entropi di kondisi 2. Nah, bisa dilihat di TS diagram, ini kondisi 1 berubah ke kondisi 2 karena ada work in. Work in itu kompresi. Dan lihat bahwa entropinya itu sama. S1 sama dengan S2. Nah, kalau di PV diagram, itu digambarkan oleh garis ini. Nah, jadi langkah pertama adalah isentropic compression. Jadi kompresi secara isentropik. Jadi perubahan kondisi 1 ke 2 itu disebabkan karena kompresi. Nah, langkah kedua, proses kedua adalah constant volume heat addition. Jadi perubahan kondisi fluida yang disebabkan oleh heat addition. Nah, heat addition ini secara constant volume. Jadi kondisi kedua ke kondisi ketiga itu volumenya konstan. Nah, bisa dilihat di PV diagram. Kondisi kedua berubah ke kondisi 3 karena ada kalor yang masuk atau heat addition
proses. Nah, dan lihat di sini bahwa volumenya tuh sama. Volume 2 sama dengan volume 3 sama dengan volume di TDC atau volume TMA. Nah, atau di diagram TS-nya digambarkan oleh garis ini. Jadi kondisi 2 berubah ke kondisi 3 karena ada proses heat addition. Nah, lanjut ke proses ketiga adalah isentropik ekspansi. Jadi kondisi fluida berubah karena ada proses ekspansi. Ekspansinya secara isentropik. Jadi entropi di kondisi 3 sama entropi di kondisi 4 itu sama. Bisa dilihat di diagram TS. Ini kondisi 3 berubah ke kondisi 4 karena ada ekspansi atau workout. Dan lihat bahwa entropinya konstan. S3 sama dengan S4. Atau di diagram PV-nya itu digambarkan sama garis ini. Jadi kondisi 3 berubah ke kondisi 4 karena isentropic compression. Expansion. Nah, terus proses terakhir adalah constant volume heat rejection. Jadi, kondisi fluida berubah dari kondisi 4 kembali lagi ke kondisi 1 karena ada proses heat rejection secara constant volume. Bisa dilihat di diagram PV nih. Kondisi keempat berubah balik lagi ke kondisi 1 karena ada kalor yang keluar. Terus lihat bahwa V1 sama dengan V4 sama dengan volume di TMB. Atau di diagram TS diperlihatkan oleh garis ini. Jadi kondisi 4 berubah ke kondisi 1 karena ada kalor yang keluar meninggalkan sistem. Oke. Jadi yang perlu diketahui dari siklus Otto, semua proses work-nya itu terjadi secara isentropik. Dan semua proses heat transfer-nya terjadi secara constant volume atau isohorik. Nah, di siklus Otto, jadi kita tahu terdiri dari 4 proses. Satu kedua itu adalah isentropic compression. Terus dua ketiga adalah constant volume heat addition. Terus 3 keempat adalah isentropic ekspansi. Terus 4 ke 1 adalah constant volume heat rejection. Nah, kita pengen tahu berapa properti fluida di titik 1, 2, 3, 4, terus seberapa besar W yang masuk ke dalam sistem dan W yang keluar dari sistem, terus kalor yang masuk dan kalor yang keluar dari sistem, kita pengen tahu semua itu. Nah, pertama, kita itu harus tahu bahwa proses 1 ke 2 dan proses 3 ke 4 itu berlangsung secara isentropik. Nah, jadi kita bisa pakai rumus ideal gas. Gas ideal. Rumus gas ideal untuk proses isentropik. Itu ada 3. Yang pertama, itu menghubungkan P sama V. Jadi ada rumusnya P2 per P1 sama dengan V1 per V2. V-nya ini adalah specific volume, pangkat K. Nah, kedua ada relasi T sama V. Jadi rumusnya T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1. Nah, rumus yang ketiga
adalah relasi T sama P. Jadi rumusnya T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat 1 minus 1 per K. Nah, jadi ketiga rumus ini boleh dipakai ketika kita menganalisis proses 1 ke 2 sama proses 3 ke 4. Karena proses 1 ke 2 dan proses 3 ke 4 itu proses isentropik. Dan ketiga rumus ini adalah rumus gas ideal untuk proses isentropik. Jadi ketiga rumus ini cuma bisa dipakai untuk menganalisis proses 1 ke 2 sama proses 3 ke 4. Nah, kalau proses 2 ke 3 sama 4 ke 1 gimana? Nah, proses 2 ke 3 dan 3 ke 1 dan 4 ke 1 itu isohorik, volumenya konstan. Jadi kita bisa pakai rumus gas ideal yang biasa. Di mana V per T sama dengan konstan. Nah, karena volumenya juga konstan, berarti ini berubah jadi P per T sama dengan konstan. Nah, jadi kita bisa menganalisis proses 2 ke 3 sama proses 4 ke 1 pakai relasi ini. Misalkan proses 2 ke 3 jadi P2 per T2 sama dengan P3 per T3, atau dari proses 4 ke 1 kita bisa pakai relasi P4 T4 sama dengan P1 per T1. Nah, jadi untuk proses 2 ke 3 dan proses 4 ke 1 itu isovolume, jadi bisa pakai relasi ini. P per T sama dengan konstan. Nah, jadi itu adalah rumus-rumus yang dipakai buat ngitung properti di titik 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumus lah ya. Ini 1, 2, 3 itu rumus gas ideal untuk proses isentropik. Terus yang P per T sama dengan C itu buat proses yang isovolume. Nah, itu buat ngitung properti P, T atau specific volume di kondisi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gimana buat ngitung work in, work out, Q in, sama Q out. Nah, sekarang gimana cara nyari Q in, kalori yang masuk, kalori yang keluar, W in, sama W out di siklus Otto. Nah, jadi rumusnya itu udah ada buat nyari keempat hal ini. Tapi aku mau nunjukin gimana cara dapat rumus-rumus tersebut. Jadi rumus tersebut bisa diturunin dari sini. Energy balance for closed system. Jadi rumusnya bisa didapat dari menganalisis energy balance for closed system atau keseimbangan energi untuk sistem tertutup. Jadi energy balance for closed system itu E2 dikurangi E1 sama dengan E in dikurangi E out. Nah, misalkan ada sebuah sistem di kondisi 1, terus dia berubah menjadi kondisi 2. Nah, E2 itu adalah energi total yang dimiliki sistem di kondisi 2. Sedangkan E1 adalah energi total yang dimiliki sistem di kondisi 1. Nah, jadi energi total
energi total suatu sistem itu disimpan dalam 3 bentuk. Jadi ada kinetic energy, ada potential energy, sama yang terakhir ada internal energy disimbolkan oleh U. Nah, E2 dikurangi E1 itu bisa ditulis jadi delta E. Atau perubahan energi total suatu sistem. Sama dengan E in dikurangi E out. Nah, ini kalau di bahasa Indonesiain, jadi perubahan energi total suatu sistem itu sama dengan selisih energi yang masuk dikurangi energi yang keluar dari sistem. Nah, E ini karena energi total itu terdiri dari kinetic energi, potensial energi, sama internal energi, ini aku tulis ulang jadi delta KE ditambah delta PE ditambah delta U sama dengan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar dari sistem. Nah, untuk closed system atau sistem tertutup, delta KE sama delta PE nya itu 0 atau sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Nah, maka ini 0. Berarti sisanya tinggal delta U sama dengan E in dikurangi E out. Nah, energi yang bisa meninggalkan sama energi yang bisa masuk ke dalam sistem itu cuma dua. Cuma ada dua bentuk. Bisa dalam bentuk kalor melalui heat transfer atau melalui kerja. Nah, jadi ini bisa ditulis ulang jadi delta U sama dengan Q net dikurangi W net. Delta U sama dengan Q net itu Q in dikurangi Q out dikurangi W net itu W out dikurangi W in. Kenapa kebalik W out dulu? Karena kerja yang keluar dari sistem itu dianggap positif, sedangkan kerja yang masuk ke dalam sistem itu dianggap negatif. Jadi emang sengaja ketukar gini. Nah, kalau kedua ruas dibagi sama massa, maka persamaannya jadi delta U kecil sama dengan Q in dikurangi Q out dikurangi W kecil out dikurangi W kecil in. Nah, ini punya satuan kilojoule. Kalau yang ini punya satuan kilojoule per kilogram karena dibagi sama massa. Nah, persamaan ini yang bakal dipakai buat nurunin rumus-rumus buat nyari keempat hal ini. Jadi rumus-rumus yang dipakai buat nyari 4 hal ini tuh asalnya dari sini. Asalnya dari sini. Dari energy balance for closed system. Nah, persamaan ini kalau di bahasa Indonesiain jadi dalam sebuah sistem tertutup, perubahan internal energi suatu sistem itu disebabkan karena 4 hal ini. Karena ada kalor yang keluar atau masuk sistem, atau karena ada kerja yang keluar atau masuk sistem. Ini udah ada PV diagram siklus Otto. Ini 4 proses yang menyusun siklus Otto. Di sini aku mau nyari rumus W in, W out, Q out pakai energy balance for closed system. Pakai persamaan ini. Nah, ini persamaan tadi aku bakal susun, aku bakal rubah dikit dia penulisannya jadi delta U-nya di sebelah kanan. Nah, langsung aja mulai dari proses 1 ke 2. Sebentar. Copy. Nah, proses 1 ke 2 itu isentropic compression berarti ada kerja yang masuk
Berarti selain Win itu 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Minus kali minus itu positif, berarti positif Win sama dengan delta U sistem. Nah, karena ini proses 1 ke 2, maka delta U-nya adalah U2 dikurangi U1. Nah, ini adalah rumus mencari Win. U2 dikurangi U1. Untuk proses 2 ke 3. Untuk proses 2 ke 3 itu ada heat addition. Constant volume heat addition. Berarti yang selain Qin itu 0. 0, 0, 0. Berarti sisa Qin sama dengan delta U. Karena ini proses 2 ke 3, maka delta U-nya adalah U3 dikurangi U2. Selanjutnya proses 3 ke 4. 3 ke 4 adalah proses ekspansi. Proses ekspansi berarti ada workout. Maka yang selain workout itu 0. Ini 0, 0, ini 0. Maka minus W out sama dengan delta U. Karena ini proses 3 ke 4, berarti U4 dikurangi U3. Kali minus di kedua ruas, maka positif W out sama dengan U3 dikurangi U4. Terakhir, proses 4 ke 1. Proses 4 ke 1 adalah proses heat rejection. Berarti yang selain Q out itu 0. Berarti tersisa minus Q out sama dengan U1 dikurangi U4. Kali minus di kedua ruas, maka Q out sama dengan U4 dikurangi U1. Nah, ini adalah keempat rumus buat nyari W in, W out, Q in, Q out pakai energy balance for closed system. Nah, ini aku ringkas. Jadi dari proses 1 ke 2 itu ada W in sama dengan U2 minus 1. Proses 2 ke 3 itu ada Q in sama dengan U3 min U2. 3 ke 4 itu ada workout, U3 min U4. Terus 4 ke 1 itu ada Q out sama dengan U4 dikurangi U1. Nah, jadi untuk ngitung W in, Q in, W out, Q out, kita cuma harus tahu internal energi di kondisi tersebut. Internal energi atau U-nya. Nah, ini bisa kita dapat dari data tabel. Nah, atau bisa pakai rumus lain. Nah, kalau nggak mau pakai rumus ini, bisa pakai rumus lain. Jadi W in itu bisa kita cari pakai rumus CV dikali T2 dikurangi T1. Untuk Q in itu bisa kita cari dengan untuk Q in itu CV dikali T3 dikurangi T2. Workout itu CV dikali T3 dikurangi T4. Terakhir, Q out itu CV dikali T4 dikurangi T1. Dimana CV adalah specific heat untuk constant volume.